Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel mereka bicara. Udah teman-teman, tinggal menghitung jam. Kita akan menyaksikan timnas Indonesia melawan Irak. Dan kita akan melihat lagi komposisi yang akan dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert. Apakah dia memasang pasangan yang kemarin atau memang pasangannya ini akan dirubah, teman-teman. Banyak sekali teman-teman netizen berkomentar pertandingan nanti malam dini hari ya, kalau nggak salah nanti pukul 2 pagi kalau nggak salah. Mereka menginginkan perubahan di tubuh timnas, jangan seperti yang kemarin itu sangat-sangat gagal, jangan sampai bereksperimen seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan nanti Patrick Kluivert menurunkan betul-betul pemain yang benar-benar siap ya, yang sudah terbukti, yang sudah dia menjadi starting 11 di pertandingan sebelumnya. Oke teman-teman, kita lihat aja videonya seperti apa. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Dari bola.com, dia bertanya mengenai kemungkinan dipasangnya Justin Hubner dan Rizky Ridho. Ini kan terkait dengan komposisi pemain kemarin yang bikin kita semua kaget ya. Bahkan ada salah satu info A1 juga yang mengatakan bahwa federasi ini juga kaget ya dengan dengan komposisi yang ditampilkan. Dan ada bukan rumor sebenarnya, ini ada statement yang mengatakan bahwa mereka bahwa para pelatih Belanda ini beralasan mereka nggak enak untuk kalau menampilkan semua pemain diaspora gitu. Jadi makanya dia menaruh Beckham Putra, kemudian Jakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Locke ya. Walaupun Mark Locke hitungannya kan dalam tanda kutip bukan pemain bukan pemain lokal gitu, pemain diaspora. Gue bukan membeda-bedakan, tapi ini pernyataan yang gue dengar. Sebenarnya ini adalah sebuah alasan yang lebih kayak excuse sih, karena kan kita sepakat ya kalau kita tidak membedakan para pemain itu baik lokal maupun juga diaspora. Ya kalau memang yang berkompeten itu pemain siapapun itu ya mainkan aja gitu. Kita nggak akan lihat dia dari A, dari B, dari C, mau semuanya pemain diaspora maupun semuanya pemain Super League pun kalau memang deliver hasilnya positif ya kita nggak akan mempermasalahkan kan gitu. Kan kita udah sepakat semuanya ini WNI kan, seperti itu. Saya rasa itu hanya alasannya mereka aja. Untuk kita gitu tidak peduli mereka diaspora atau dia pemain lokal, yang penting Indonesia menang, yang penting Indonesia bermain bagus dan menang, itu yang kita inginkan. Kita nggak peduli mau semuanya pemain diaspora atau pemain lokal, yang penting Indonesia bermain bagus dan menang, itu tujuannya. Jadi kita tidak pernah melihat dia diaspora ataupun lokal ya, yang penting dia tuh hanya satu, membawa nama Indonesia, itu aja. Tidak pernah melihat pemain lokal dan pemain diasporanya gitu. Apa susahnya sih masukin Hubner sama Rizky Ridho? Mereka sudah teruji meloloskan kita sejauh ini. Jangan coba-coba lagi gitu, malah masukin Yakub. Ini laga penting, jangan coba-coba Pak. Kalau lawan Taipei nggak apa-apa kalian coba-coba. Laga penting, masukkan yang udah matang, yang udah paten gitu. Kalau lawan Irak nanti coba-coba lagi, I don't know. Saya nggak tahu nasibnya Pak Patrick ini. Silahkan komen yang setuju. Rizky Ridho, Hubner wajib masuk. Tinggal beberapa jam lagi, match terakhir dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde keempat akan dimulai. Tidak ada kata seri apalagi kalah. Ini misi wajib menang untuk timnas kita kalau ingin bermain di Piala Dunia 2026. Belajar dari kesalahan pertandingan sebelumnya, semoga Patrick Kluivert tidak lagi bereksperimen, tidak lagi mencoba-coba hal yang tidak perlu di pertandingan sepenting ini. Patrick Kluivert harus ingat, ini adalah mimpi seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita seluruh bangsa Indonesia ingin melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Permintaan gua, jangan hancurkan mimpi bangsa ini dengan eksperimenmu yang tidak perlu, dengan formasi konyolmu yang tidak perlu, atau pilihan pemain konyolmu lagi Patrick Kluivert. Seluruh bangsa ini mengharapkan yang terbaik untuk pertandingan ini.
kita seluruh bangsa Indonesia pasti memberikan support untuk Patrick Kluivert dan seluruh pemain timnas untuk pertandingan ini. Tapi jikalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, maka Patrick Kluivert, gue punya pesan untuk lo. Teruslah mengocok, Patrick. Ya, tidak ada kata seri, apalagi kalah, kita harus menang. Tidak ada lagi kesempatan selain di malam hari ini. Mudah-mudahan Patrick Kluivert ini tidak neko-neko lagi, tidak bereksperimen seperti yang sudah dilakukan. Kita sudah merasakan kekalahan itu, rasanya tidak enak sekali, rasanya sakit. Mudah-mudahan Patrick Kluivert segera merubah komposisi di setiap lini. Jangan sampai hal seperti kemarin itu dilakukan lagi di pertandingan kali ini ya. Soalnya ini sudah krusial, sudah sangat mendesak sekali. Indonesia harus lolos ke Piala Dunia, apapun itu caranya. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa lolos, walaupun memang sangat sulit untuk, apalagi sekarang kita sudah kalah dari Arab Saudi. Ya mudah-mudahan aja nanti ada keajaiban ya, mudah-mudahan. Prediksi Indonesia melawan Irak. Partai hidup mati antara timnas Indonesia melawan Irak di matchday kedua timnas Indonesia round 4 akan tersaji malam ini. Bukan hanya partai penentu apakah timnas kita akan melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia atau tidak, tapi pertandingan ini juga akan menjadi pertaruhan wajah federasi. Ya, kekalahan 2-3 dari timnas Arab Saudi membuat federasi dalam tekanan hebat. Keputusan mengganti Sintayong yang lagi bagus-bagusnya dengan pelatih yang gak jelas ini, dan menuai hasil kalah 2-3 dari Arab Saudi, yang dimana di era Sintayong timnas Indonesia 2 kali ketemu Arab Saudi, imbang di kandang Arab Saudi dan menang melawan Arab Saudi di Jakarta, membuat semua pecinta sepak bola Indonesia sadar kalau pelatih ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Sintayong. Jadi laga kali ini akan menjadi pertaruhan wajah federasi. Kalau kalah, federasi dibilang gagal gara-gara mengganti pelatih timnas Indonesia. Irak diprediksi akan mengandalkan striker mereka Ali Jassim, Muhammad Ali, Ibrahim Bayes, dan bahkan Aimen Hussein. Prediksi skor, meskipun banyak orang yang mengatakan Indonesia bisa menang melawan Irak, tapi aku merasa yang paling realistis adalah Indonesia bertahan mati-matian untuk mencuri 1 poin. Karena seandainya Indonesia bermain terbuka, Irak akan menang. Salam, Di Matteo. Betul ya, saya rasa permainan Irak dan Arab Saudi itu lebih bagus permainan Irak menurut saya ya. Kalau kita berkaca ke pertandingan sebelumnya di round 2 kalau nggak salah ya, permainan Irak begitu cair, begitu bagus. Tapi waktu itu mungkin di Indonesia juga, tim Indonesia waktu itu belum banyak naturalisasi yang masuk ke Indonesia ya. Waktu itu mungkin mereka bisa mendominasi permainan sehingga mereka bisa memenangkan di 2 laga tersebut. Tapi mudah-mudahan nanti Indonesia bisa lebih fokus lagi, bisa lebih bagus lagi dalam bertahan dan bisa menyerang sehingga Indonesia bisa memenangkan. Ya syukur-syukur kita menang 2-0 ya, dan nanti Irak melawan Arab Saudi kalah 1-0, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menang 2-0, Arab Saudi melawan Irak bisa memenangkan dengan 1-0 nanti. Dengan begitu kita akan lolos. Gua akhirnya tersadarkan gua masih berharap keberuntungan setelah kekalahan menghadapi Arab Saudi. Sebenarnya situasi ini juga pernah dialamin sama pelatih sebelumnya ya, Sintayong. Sebelumnya pada ronde ketiga, Sintayong juga pernah mengalami rentetan hasil buruk. Salah satunya adalah kekalahan menghadapi China dengan skor 2-1. Bahkan gue masih inget banget dengan jelas pada situasi ini tuh semua orang teriak Sintayong out. Tapi setelah diberi kesempatan kedua untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi, Sintayong membuktikan dan langsung memberikan kemenangan. Dan hari ini bener aja terjadi juga kepada Patrick Kluivert. Publik marah atas permainan yang terjadi pada pertandingan menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Tapi gua rasa cukup gak adil kalau misalkan Patrick Kluivert tidak kita kasih dukungan lagi pada pertandingan selanjutnya menghadapi Irak, yaitu bukan pertandingan final tapi menjadi pertandingan hidup dan mati. Satu sisi hal ini juga berat karena timnas Indonesia mendapatkan jadwal yang cukup
cukup padat, hanya punya 3 hari untuk istirahat, untuk training, dan untuk mematengin lagi strategi dan sistem yang ada di kepala Patrick Kluivert. Ini besok udah Jumat, lusa udah timnas main lagi. Sekali lagi kita dukung lagi Patrick Kluivert, kita dukung lagi Alex Pastor, dan kita dukung lagi pemain-pemain timnas Indonesia untuk pertandingan hidup dan mati menghadapi Irak. Ya, kalau kita harus membandingkan Patrick Kluivert dengan Sintayong itu jauh kemana-mana ya. Yang jelas menang Sintayong lah. Dari mulai pengalaman segala macam, Sintayong itu kan sudah bisa membawa Korea Selatan masuk ke Piala Dunia ya. Sedangkan Patrick Kluivert belum pernah terdengar dia membawa tim salah satu negara masuk ke Piala Dunia. Bahkan yang saya tahu dulu pernah melatih Curaçao, dan waktu itu Curaçao pun acak-acakan. Tidak ada prestasinya apa-apa. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.